foto-foto kami, KTP-nya diganti nama, yang nama Abidin dengan nama Markus. Wih. Jadi dia di KTP-nya Islam. Ngajar di IAIN. Gelarnya Ustadz. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan bereaksi video dari Dondi Tan. Disebut se. Jadi kalau saya dibilang Dondi setan gitu. Tapi bukan seton ya. Dalam videonya, dia mewawancarai seorang yang ngakunya mantan misionaris. Dalam video itu, sang misionaris membongkar trik-trik misionaris yang katanya sampai menyamar menjadi muslim agar bisa memurtadkan orang muslim. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Jadi kalau C1 itu adalah misi gereja, membangun gereja di sebuah tempat, tetapi masih menggunakan bahasa asal. C2 sudah ganti menjadi bahasa lokal. Ada bahasa C3 Jawa, sudah menerima budaya dan tradisi setempat. C4 sudah menerima budaya dan tradisi agama setempat, Islam misalnya, sudah menerima. C5 sudah menyamar menjadi Islam. Ini dan itu yang tahu hanya orang-orang tertentu sebenarnya. Saya nggak tahu, beliau bisa tahu. Berarti masih di C5, C6? Enggak, saya dulu masih masuk di C4. Kalau yang C6 itu dia udah totalitas, dia udah menyamar menjadi Muslim. Nggak akan ketahuan bahwa dia tuh misionaris yang menyamar gitu. Contoh yang paling nyata itu adalah dulu ada seorang orang Belanda, dari Belanda, yang menyamar masuk ke dalam Aceh. Namanya Snok Hurgonye. Nama Islamnya itu siapa ya? Abdul Ghafur kalau nggak salah. Dia sampai ke Arab Saudi belajar bahasa Arab, belajar Islam, akhirnya datang ke Aceh ngajar bahasa Arab. Jadi orang nggak tahu kalau dia tuh benar-benar. Itu sebutannya C6. Nah itu udah C6, itu udah totalitas itulah. Kalau belum totalitas berarti C5 tadi. Ya, tapi C5 menurut tadi Mas Tri juga sudah total. Dia kan gini, orang lokal gitu loh. Orang lokal, orang Indonesia yang dia menggunakan pakai bahasa budaya Indonesia, dan dia menggunakan KTP semuanya udah Islam gitu kan, satu keluarganya, dan dia mengambil peran sebagai seorang ustadz atau ulama. Kita sudah dengarkan bersama, sang mantan misionaris katakan bahwa ada seorang misionaris yang menggunakan KTP Islam, bahkan sampai dipanggil ustadz dan mengajar di Universitas Islam. Kalaupun ada orang Kristen yang melakukan itu, menurut saya dia sudah melanggar firman Tuhan. Kenapa demikian? Tentunya ketika orang ini saat membuat KTP atau berinteraksi dengan orang Islam, tentunya dia harus menyangkal imannya. Dan tidak mungkin orang ini bicara tentang Yesus di masjid. Yesus mengatakan dalam Matius 10 ayat 32-33, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Jadi misionaris yang menyamar jadi Muslim dengan mengubah KTP dan bahkan dipanggil Ustadz, sudah menyangkal Yesus di hadapan manusia. Tidak ada perintah Yesus untuk memberitakan Injil dengan cara seperti itu. Mungkin Muslim akan mengatakan, dalam tulisan Paulus ada, yaitu 1 Korintus 9 ayat 20-21. "Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat." Strategi Paulus untuk memenangkan orang bagi Kristus, dia berusaha meminimalkan prasangka, baik dari orang Yunani maupun Yahudi, berdasarkan 1 Korintus 9 ayat 20-23. Inilah cara Paulus memenangkan orang Yunani, di mana sebelum menjelaskan Injil kepada mereka, dia tidak mengatakan tentang hukum terlebih dahulu tetapi tentang Yesus sebagai satu-satunya harapan keselamatan mereka. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, dia mempunyai kesamaan dengan mereka, yaitu hukum. Dan kemudian Paulus menuntun orang Yahudi melalui Taurat kepada Yesus.
Contohnya ketika dia bicara dengan orang Yunani, dia membawa pikiran mereka kepada apa yang diyakini orang Yunani. Kisah Para Rasul 17 ayat 22-23. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Ketika dia bicara dengan orang Yahudi, dia membicarakan sesuatu yang dimengerti oleh orang Yahudi. Kisah Para Rasul 13 ayat 16-17. Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar, ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu." Nanti teman-teman baca sampai ayat 49. Dari cerita pembebasan Mesir, Paulus menuntun para pendengarnya yaitu orang Yahudi, untuk mengenal siapa Yesus. Jadi itulah yang dimaksud Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 20-21. Jadi apa yang dilakukan oleh mantan misionaris tadi tidak benar, meski tujuannya memenangkan jiwa. Berikut ini saya tunjukkan sesuatu yang persis seperti yang dilakukan oleh mantan misionaris ini. Tapi kali ini yang melakukannya pendakwa Islam. Tujuannya sama, untuk membuat orang Kristen menjadi Islam. Bagaimana caranya bisa sampai ke Wamena? Saya mulai menggunakan siasa, yaitu saya ke kantor desa supaya nama kami semua diganti. Foto-foto kami, KTP-nya diganti nama, yang nama Abidin dengan nama Markus, yang nama Zainuddin dengan nama Wilhelmus, yang nama Abidin dengan nama Paulus, yang nama Fadlan dengan nama Leo. Agamanya dikasih kosong. Dengan cara ini baru kami bisa beli tiket pesawat misionaris. Begitu membawa nama Markus, akhirnya bisa dibeli. Kami beli tiket semuanya. Sesudah itu besok pagi kami akan terbang ke Jayapura. Malam harinya kami menyediakan modal dakwah berupa sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton, odol 7 karton, sikat gigi 7 karton, dan pakaian layak pakai 7 karung. Mencoba untuk berdakwah di Wamena. Ngeri juga ya. Gitu. Ya, jadi para pemirsa ini udah dengar sendiri nih ya. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana sang ustadz mengatakan, agar mereka bisa sampai di Wamena, mereka menggunakan KTP Kristen dengan nama-nama Kristen, dan itu semua mereka lakukan untuk kepentingan dakwah. Kalau kita tanya ke Donitan, apakah strategi macam ini adalah perintah agama? Tentu saja mereka akan katakan itu tidak diperintahkan. Jadi sama halnya dengan pengakuan misionaris tadi. Kalaupun dia melakukannya, dia tidak mewakili ajaran Kristen. Karena jika kamu berpura-pura jadi Islam, kamu sudah berbohong dan kamu menyangkal imanmu di depan orang lain. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan sang mantan misionaris. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christophel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta,
Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya ke nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi itu semua bohong. Tapi itu semua bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.